Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Evan dan saya perwakilan dari kelompok 3, dan saat ini saya akan memaparkan hasil wawancara kami terhadap 10 orang pelaku usaha yang berbisnis atau berdagang pinang. Oke, yang pertama latar belakang. Saat ini banyak sekali orang yang memilih untuk membuka usaha. Alasannya pun bermacam-macam. Ada yang untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk memenuhi segala apa yang menjadi kebutuhannya, dan ada pula yang menjalankan bisnis sekedar untuk hobi atau sekedar untuk mencari atau mengisi waktu. Bidang bisnis ini pun akhirnya menjadi bermacam-macam sesuai dengan apa yang menjadi alasan dari para pelaku usaha ini. Ada yang memilih untuk membuka usaha sesuai dengan apa yang menjadi permintaan pasar atau apa yang menjadi kebutuhan pasar saat ini. Dan ada pula yang karena ingin mengikuti passionnya atau hobinya di dalam menggeluti suatu bidang, dan dirasa bahwa bidang ini dapat menghasilkan penghasilan tambahan. Baik, selanjutnya maksud dan tujuan. Nah, maksud dan tujuan dari wawancara ini adalah untuk yang pertama memahami dan menguasai kegiatan wawancara, yang kedua memperoleh informasi tentang kewirausahaan khususnya usaha pinang, dan yang ketiga sebagai contoh inspiratif dalam memulai suatu usaha baru, dan keempat mengembangkan jiwa berwirausaha bagi generasi muda. Dalam wawancara, kami menerapkan 9 buah pertanyaan kepada masing-masing narasumber. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah: apa latar belakang memilih usaha ini? Yang kedua, bagaimana sejarah perkembangan usaha ini hingga sekarang? Yang ketiga, apa kendala yang dialami selama menjalani usaha ini? Yang keempat, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Yang kelima, berapa modal yang dikeluarkan untuk membuka usaha ini? Yang keenam, berapa penghasilan per bulan atau per harinya? 7, apakah sebelumnya pernah berpikir atau berkeinginan untuk membuka usaha-usaha lain? Yang kedelapan, apa strategi yang diterapkan dalam berusaha? Dan yang kesembilan, menurut narasumber, apa tips untuk menjadi seorang pengusaha? Wawancara yang pertama, Adia Jalan Entok, nama pemilik usaha Ibu Friska. Usia dari Ibu Friska 21 tahun, dan beliau beralamat di Entok. Ibu Friska adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas keperawatan yang ada di Jayapura. Dia memilih usaha pinang karena ingin memenuhi kebutuhan kuliah maupun kebutuhan dia sehari-hari. Modal awal dari usaha ini adalah 200.000, dan sekarang bisa meningkat sampai 500.000 dengan keuntungannya dia yang mencapai 2 kali lipat dari modal. Dan usaha ini kira-kira sudah berjalan selama 1 tahun. Nama narasumber yang kedua adalah Ibu Ira. Usianya 35 tahun dan alamatnya dia berada di Hamadi. Awalnya Ibu Ira hanya berjualan kerang saja, namun karena pendapatan yang tidak menentu, karena mencari kerang itu susah dan harus mengikuti musim, akhirnya ia memutuskan untuk berjualan pinang juga. Modal berjualan pinangnya adalah sekitar 100-200.000, dengan keuntungan yang lagi-lagi mencapai 2 kali lipat daripada modalnya. Terhitung pada sampai saat ini, beliau sudah 5 tahun menekuni usaha jual pinang ini. Wirausahaan yang ketiga berada di area Jalan dan Pasar Hamadi. Nama pemilik usahanya adalah Ibu Yuliana Diaw. Beliau berusia 30 tahun dan beliau beralamat di Hamadi. Ibu Yuliana Diaw memutuskan berjualan pinang untuk memenuhi kebutuhan ketiga anaknya
dan membantu suami memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Modal usahanya Ibu Juliana ini adalah 100.000 dengan jumlah keuntungannya sekitar 100 dan 200.000. Dan usaha ini ia tekuni kurang lebih 10 tahun. Sehingga dalam waktu 10 tahun itu beliau mengaku dapat memenuhi kebutuhan. Narasumber keempat, Ibu Ayu. Usia dari Ibu Ayu adalah 53 tahun dan Ibu Ayu beralamat di Arsel. Ibu Ayu merupakan pendatang dari Buton, memulai usaha dengan menjual sayur. Lalu karena ketertarikannya terhadap usaha pinang, akhirnya beliau mencoba-coba saja untuk menjual pinang. Nah, modal awalnya pun kecil, hanya 100.000. Namun kini usaha mereka berkembang sehingga akhirnya dia dapat membuka lahan dan fokus untuk berjualan pinang dengan membuka atau menanam pohon pinang sendiri. Narasumber yang kelima adalah Ibu Juliana India. Beliau berusia 40 tahun dan beliau tinggal di Lampung. Beliau mengaku bahwa karena kondisi suami yang hanya kerja serabutan, sehingga dalam memenuhi kebutuhannya itu terasa kurang setiap harinya, maka Ibu Juliana memutuskan untuk berjualan pinang. Dan dari usaha pinang ini, beliau mengaku bisa mencukupi kebutuhan keluarga dengan modal yang berkisar 100.000 untuk membeli sirih dan campur saja. Karena buah pinang ini beliau petik dari kebun sendiri dengan keuntungan yang bervariasi 100, 200 bahkan lebih per harinya. Sampai saat ini terhitung sudah 5 tahun Ibu Juliana berjualan. Narasumber yang keenam adalah Ibu Oce Gil. Ibu Oce ini berusia 42 tahun dan beliau tinggal di Kolimar. Ibu Oce mulai usaha ini untuk menambah penghasilan dan mencari kesibukan juga. Karena suami beliau adalah seorang pegawai pemerintah yang ada di Lere. Sembari menjaga ketujuh anaknya, ia menambah penghasilan dan kegiatan dengan menjual pinang dan bensin. Dan beliau mengaku modal dari kedua usaha ini sekitar 500.000. Untuk bensinnya 300.000 dan pinangnya 200.000. Dari kedua usaha ini, beliau bisa meraup keuntungan 200 sampai 300.000 hari ini. Untuk narasumber yang ketujuh, Ibu Mariana. Ibu Mariana berusia 30 tahun dan beralamat di Abipur. Ibu Mariana bersama suaminya sudah berjualan pinang sejak 2009 untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Modal awal mereka untuk membuka usaha ini sekitar 200.000. Namun seiring berjalannya waktu, dengan pembelian ramai, akhirnya mereka meningkatkan modal sampai 400 bahkan 600.000 dengan kisaran keuntungan 2 kali lipat daripada modal. Sampai saat ini mereka masih fokus berjualan pinang dan belum berpikir untuk berjual atau berdagang bahan-bahan lain. Narasumber ke-8, Ibu Ance Awi. Usia dari Ibu Ance Awi adalah 28 tahun dan dia beralamat di Nafri. Ibu Ance Awi sudah berjualan pinang kurang lebih 5 tahun. Bersama dengan pinang, ia juga berjualan buah-buahan dan lokasi tempat dia berjualan di Yotefa. Modal Ibu Ance saat berjualan khusus untuk pinang saja sekitar 200 sampai 500.000 dengan kisaran keuntungan bisa 100-200 jika sepi
sepi pembeli, namun keuntungannya bisa sampai 500.000 jika sedang ramai pembeli. Nah, untuk keuntungannya pun atau untuk pendapatannya, dia mengaku dapat mencukupi segala kebutuhan keluarga dan anak-anak. Sampai saat ini pun dia tetap berjualan pinang dan buah-buahan, dan belum berpikir untuk membuka usaha lain. Narasumber ke-9, Ibu Wawode. Usia Ibu Wawode 51 tahun dan alamatnya di Abepura. Ibu Wawode adalah pendatang dari Buton. Pertama kali datang ke Jayapura tahun 2016, dan usaha yang ditekuni awalnya adalah usaha jual makanan. Namun beliau terinspirasi dari para penjual pinang yang sering berjualan di dekat warung makannya. Akhirnya dia pun juga ikut berjualan pinang. Modal awal dari usaha Ibu Wawode adalah 300.000. Hingga saat ini modalnya dari 300.000 itu bisa sampai 1 juta. Dan keuntungan juga beliau menuturkan bahwa tergantung kondisi dan keramaian daripada pembeli. Jika pembeli sedang ramai, dalam 1 hari penjualan, jika habis, ia dapat keuntungan sampai 2 kali lipat daripada modal. Namun jika pembeli lagi sepi, untuk modal 1 juta, dia perlu menjual sekitar 2-3 hari agar pinangnya ini bisa habis. Dan sampai saat ini beliau masih aktif berjualan di pasar Yotefa sebagai penjual. Dan narasumber yang terakhir adalah Ibu Fitri. Usia Ibu Fitri 51 tahun dan dia beralamat di Abepura. Ibu Fitri mengaku baru 7 bulan di Papua. Nah, begitu datang, dia langsung berjualan pinang di pasar Yotefa. Sebelumnya di kampung, beliau mengaku bahwa dia pernah menjalankan usaha cakar bongkar. Namun karena alasan ilegal dan bisnis ini yang cara menjalankannya juga lumayan susah, akhirnya ia memutuskan untuk ke Papua dan berjualan pinang. Modal awal daripada usaha ini adalah 500.000, dan tergantung penjualannya juga. Jika penjualannya sedang ramai, maka modal bisa ditekankan dari 500.000, 800 sampai 1 juta. Dan untuk penjualannya pun tergantung kondisi pasar. Jika ramai, dia dapat menghabiskan pinang dengan harga 500.000 dengan keuntungan 2 kali lipat. Namun jika sepi, butuh waktu 2-3 hari untuk menghabiskan stok pinang. Dan sampai saat ini dia mengaku belum memikirkan usaha lain dan masih fokus untuk usaha berjualan pinang saja. Nah, itulah hasil wawancara kami dari ke-10 narasumber yang berbeda. Dan kesimpulannya dari wawancara kami adalah menjadi pengusaha memang tidak mudah. Akan sangat banyak rintangan untuk menjadi sukses. Dan sukses bukanlah hal yang instan. Nah, dari pengalaman dan informasi dari ke-10 narasumber ini, banyak pelajaran penting yang dapat kita teladani, yaitu bagaimana menjadi seorang wirausaha yang sejati, yang bisa melihat peluang, percaya diri, tekun, berpikir positif, berani mengambil risiko. Mental dan semangat kewirausahaan harus ditumbuhkan sejak dini. Wirausaha adalah penyokong utama kebangkitan ekonomi suatu bangsa. Semakin banyak jumlah wirausaha dalam suatu negara,
semakin besar potensi negara tersebut untuk menjadi negara yang maju. Menjadi wirausaha adalah hak setiap individu tanpa terkecuali. Hal yang paling dibutuhkan dalam kewirausahaan adalah sikap dan mental berusaha yang kokoh, penuh inovasi dan tidak takut gagal dalam menghadapi rintangan, sehingga keberlanjutan usaha akan tetap terjaga. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih.